adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Hari Minggu ini masih kakak yang akan bersama dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita dengan topik ibadah kita adalah Tuhan mengenal Engkau. Sebelum kita masuk ibadah, kita mau berdoa dulu bersama-sama dalam hati kita masing-masing. Kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, gimana kabarnya? Apakah hari ini adik-adik masih memakai masker? Kalau keluar rumah, masih sering cuci tangan? Harus ya, karena pandemi masih berada dekat-dekat kita, maka kita juga harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga juga keluarga kita dari penularan wabah virus corona. Jadi tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga kesehatan. Yuk kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, mau sembah Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, lihatlah kami jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Hukum yang ke-7. Jangan berzina. Hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku dosa kita selama seminggu kemarin kita berbuat dosa kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada sahabat, teman, dan juga yang lainnya. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih.
dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami sering menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati saudara kami, menyakiti hati teman-teman kami. Terlebih-lebih lagi Tuhan, kami sering menyakiti hati Engkau ya Allah. Tuhan, pada saat ini kami mau mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mohon ampun. Amin. Epistel kita minggu ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1-12. Adik-adik buka Alkitabnya, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada minggu ini. Mazmur 139 ayat 1-12. Sudah dapat ya? Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 1-12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian untuk kita bersama-sama mengucapkan iman pengakuan kita. Namun sebelumnya kita bernyanyi Bapa Abraham. Kita bernyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita pada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Rory Sibarani. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita bernyanyi, yaitu nyanyi dari Kidung Jemaat 282, Seluruh Umat Tuhan olehnya dikenal. Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, Roh-Mu Tuhan yang boleh memperlengkapi kami, anak-anak kami Tuhan, mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada ibadah hari ini dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kita akan bacakan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar
tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 24 dan ayat 28 dari renungan kita pada hari ini sebenarnya lebih baik kalau kita juga membaca ayat 1 sampai ayat 18. Dari pasal 18 ini ada baiknya kalau kita juga baca ayat 1 sampai ayat 4. Kenapa? Karena memang di dalam renungan kita ini kita mau diperkenalkan kepada satu keluarga yang cukup sederhana, yaitu keluarga Aquila, ya, keluarga Aquila dan Priskila. Satu keluarga sederhana yang memang kita anak-anak sekolah minggu kita harus mengetahui bersama bahwa persekutuan di tengah-tengah gereja itu diawali dari persekutuan di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau gereja kita mau bertumbuh, itu harus dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarganya sudah benar-benar baik, maka itu akan lanjut kepada persekutuan di tengah-tengah gereja. Nah, kita tahu bahwa keluarga yang sederhana ini, Aquila dan Priskila, adalah keluarga Yahudi yang memang harus mengungsi dari Roma ke Korintus untuk menghindari pengejaran orang-orang Yahudi. Nah, memang ada tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga Aquila dan Priskila seperti yang sudah dialami oleh Paulus, yaitu pengejaran, bahkan juga tantangan karena di kota Korintus itu luar biasa begitu subur penyembahan berhala. Ini tantangan bagi keluarga Aquila dan Priskila, juga tantangan bagi Paulus. Nah, kemudian kita lihat bahwa di awalnya, sebelum kita mengenal Apolos ini secara pribadi, di awal kita sudah melihat bagaimana keluarga sederhana itu, Aquila dan Priskila itu adalah keluarga yang memang sangat luar biasa. Mereka menerima Paulus di rumahnya sampai 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan bukan waktu yang singkat. Bagaimana Paulus betul-betul diterima oleh keluarga yang sederhana ini, yaitu Aquila dan Priskila. Kita tahu bahwa keluarga ini punya kegiatan adalah sebagai tukang tenda, sama dengan Paulus, ya, tukang tenda. Keluarga yang sederhana dan penghasilannya juga sangat sederhana sekali, bahkan perekonomiannya juga. Tapi kita lihat sebagai teman sekerja Paulus, Aquila dan Priskila terus akan tetap melayani dengan kesederhanaannya. Bahkan ketika mereka harus ketemu dengan Apolos, bukan hal yang baru lagi bagi Aquila dan Priskila untuk menerima kembali Apolos di tengah-tengah rumahnya, seperti yang mereka lakukan lebih dahulu kepada Paulus. Kalau kita lihat di renungan ini, ada yang belum jelas, ya, karena sebahagian masih dimengerti oleh Apolos, dan ini merupakan tanggung jawab bagi Aquila dan Priskila untuk berbincang-bincang kepada Apolos
supaya Apolos juga mengetahui bukan hanya baptisan Yohanes, tapi ada yang lain yang harus diketahui oleh Apolos secara keseluruhan. Yang dikatakan di sini adalah jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Jalan Tuhan itu adalah bukan hanya orang Yahudi yang harus diselamatkan, tapi biarlah semua bangsa dan semua orang-orang yang belum mengenal Yesus harus mengenal Yesus dan akan semakin mengenal Yesus melalui perbincangan yang dibangun oleh Aquila dan Priscilla bersama-sama dengan Apolos, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat keluarga Aquila dan Priscilla ini adalah keluarga yang sederhana. Sebenarnya mereka boleh menolak untuk tidak menjamu baik Apolos, baik Paulus. Mereka boleh sebenarnya dengan kenyamanannya. Mereka boleh mengatakan mereka tidak boleh diganggu. Tapi mereka tidak merasa terganggu. Keluarga itu tidak merasa terganggu dan mau menerima Paulus dan Apolos. Mau memberikan tenaga, materi, kasihnya untuk pelayanan firman Tuhan. Ini yang menjadi renungan bagi kita juga, bagi adik-adik. Jangan pernah menutup rumah kita itu untuk sesuatu yang baik. Jangan pernah mengurangi pengorbanan kita. Berikan tenagamu, berikan materimu, berikan kasihmu untuk orang-orang yang memerlukan. Aquila dan Priscilla mau berkorban dengan kesetiaannya, dan itu menjadi keteladanan pada renungan kita hari ini. Keteladanan yang paling kuat adik-adik kami, anak-anak kami adalah pengorbanan, kesetiaan, memberikan tenaga, materi dan kasihmu. Itu yang mau ditekankan di sini. Kalau orang sesederhana Aquila dan Priscilla mampu melakukan sesuatu yang besar untuk pemberitaan Injil, mungkin bagi sebagian orang itu tidak begitu besar, mungkin bagi sebagian orang itu kecil, tapi manfaatnya begitu besar. Kenapa? Karena untuk pemberitaan Injil, untuk memperkenalkan Injil, untuk mengabarkan Injil melalui hidup daripada keluarga yang sederhana ini. Anak-anak kami sekolah minggu, Tuhan tidak minta yang luar biasa, tidak minta yang hebat-hebat. Mereka minta hati, minta tenaga kita, minta keteladanan kita. Lewat kehidupan keluarga Aquila dan Priscilla, kesederhanaannya, Injil bisa sampai dengan sempurna. Melalui keluarga Aquila dan Priscilla, Injil bisa sampai, yang akan dilanjutkan kembali oleh Apolos. Pemberitaan Injil anak-anak sekolah minggu bukan hanya lewat firman ini, bukan hanya lewat persekutuan gereja, tapi lewat perilaku, lewat kebersamaan anak-anak kami, lewat keteladananmu, lewat kebersamaanmu dengan anak-anak yang lain. Berikan yang terbaik. Apalagi ini masih suasana tahun baru. Berbagilah anak-anak kami, supaya dengan kehidupanmu yang berbagi dengan anak-anak yang susah, kamu memberitakan Injil. Dan itu yang Tuhan Yesus senangi. Apalagi untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada ibadah kami hari ini bersama dengan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Biarlah melalui renungan ini kami boleh, dan anak-anak sekolah minggu boleh menjadi seperti keluarga Aquila dan Priscilla dengan kesederhanaannya, mampu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambamu, mampu memberitakan yang terbaik Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan melalui persekutuan keluarga mereka. Mereka tidak sungkan-sungkan, mereka tidak berlelah
selalu memberikan yang terbaik Tuhan untuk pemberitaan Injil-Mu, memberikan tenaga, materi, bahkan juga hatinya. Semua mereka berikan Tuhan, karena itu yang mereka punya. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh juga Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan di tengah-tengah umur keterbatasan, tapi anak-anak sekolah minggu Tuhan mampu berbagi, mampu berbuat Tuhan untuk saling memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang berkekurangan, supaya dengan itu Tuhan Injil boleh sampai. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan selalu mengasihi bukan hanya orang tua, tapi juga mengasihi anak-anak yang lain, terlebih anak-anak yang belum bisa Tuhan bersukacita oleh karena kekurangan-kekurangan yang mereka akan terus hadapi. Biarlah melalui anak-anak sekolah minggu, HKBP Bandung Reformanda, kami boleh berbagi Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan khotbah Mang Pendeta. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudah disiapkan ya persembahannya? Ya, kita akan mempersembahkan persembahannya. Kalau adik-adik tidak bisa mengantarkannya langsung ke gereja, nanti boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening yang ada tertera di layar handphone atau TV adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 22. Besarlah kasih Bapakku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai minggu ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan ibadah yang sama, di jam yang sama. Salam sehat, tetap semangat.